Pak Jokowi ada di dalam kegelisahan. Dia berupaya untuk kasih sinyal dia masih punya grip terhadap kekuasaan. Ternyata makin lama, kalau saya bayangin, begitu Pak Jokowi ngomong cawe-cawe, itu WA grup di antara menteri, ini ngomong apa doi? Maksudnya kemana? Ke lu? Saya bilang, ini targetnya kemana? Jadi percakapan publik Jokowi itu diolah dengan cara yang buruk justru oleh mereka yang di sekitar Jokowi. Kan dibocorkan ke kita itu dengan maksud untuk mengolok-olok sebetulnya kan. Jadi dasarnya itu. Jadi Jokowi ditenggelamkan oleh grammarnya sendiri. Karena memang gak ada tafsir lain buat cawe-cawe itu adalah campur tangan dengan maksud yang buruk. Kan itu intinya. Nah pertanyaan kita, kenapa masih campur tangan? Bergantian para pejabat negara, ada yang pimpinan partai dan bukan, mendatangi PKS dengan misi, ada yang implisit, ada yang eksplisit. Misinya itu supaya PKS keluar dari koalisi itu dan majunya Pak Anies digagalkan. Itu ada Habib Umar Al-Hamid itu bilang bahwa secara tidak langsung Jokowi siapkan pelaminan untuk Anies menuju RI 1 katanya. Jika betul-betul Pak Anies ingin dijegal itu. Karena semakin Pak Anies dijegal, maka namanya akan semakin melambung itu. Nah, sejak Anies dicapreskan banyak skandal kejahatan yang terbongkar dan Habib Umar Al-Hamid berrespon itu tentang demikian itu. Banyak sekali penjagalan atau banyak sekali skandal kejahatan yang terbongkar semenjak Anies dicapreskan itu. Dan jelas respon-respon dari Habib Umar Al-Hamid memberikan beragam komentar, dan ini yang harus kita ulas, ini yang harus kita telaah lebih dalam lagi kawan-kawan. Coba kita lihat lebih jauh. Negara cawe-cawe yang namanya Pak Muldoko, saya setuju dengan Pak Effendi, bukan kartu kuning, kartu merah. Tidak bisa Pak Muldoko dilepaskan dari Pak Jokowi. Dan aneh secara ketatanegaraan, keputusan Menteri Hukum dan HAM itu digugat oleh KSP Muldoko, itu aneh bin ajaib. Dan presidennya diam. Ini adalah anak buah dia. Beliau bisa kemudian mengambil langkah mengharmonisasi cawe-cawe dalam artian positif. Hei, ini jangan bikin malu dong. Masa KSP saya menggugat Menkumham saya? Terus membangun chemistry sekaligus juga kebersamaan, bukan hanya untuk visi misi yang lebih baik ke depan, tetapi juga strategi pemenangan yang efektif. Itulah mengapa dari waktu ke waktu saya secara pribadi juga semakin intensif berkomunikasi dengan Mas Anies Rashid Baswedan. Nanti Demokrat akhirnya versi AHY ini kalah di MA oleh versi Muldoko, ini otomatis Nasdem dan PKS juga masih kurang ya, totalnya hanya sekitar 19%, jadi belum mencapai 20%. Lagi-lagi jika kondisi ini yang terjadi, maka bisa dibilang Anies akhirnya gagal untuk mendapat tiket capres. Tinggi sekali. Sementara swing votersnya Mas Anies itu kecil. Artinya begini, swing voters itu adalah kelompok masyarakat yang pilihannya masih bisa berubah. Masih bisa mereka mengganti pilihan dari tadinya Ganjar atau Prabowo bisa jadi ke Anies. Nah ini besar sekali swing voters ini. Inilah yang ditakutkan oleh para pendukung di kelompok peringkat 1 dan peringkat 2, artinya pendukungnya Pak Prabowo atau kelompok pendukungnya Mas Ganjar ini ketakutannya karena swing votersnya atau masyarakat pemilik suara masih bisa berubah. Ditekan dan dijegal Habib Umar Al-Hamid. Secara tak langsung Jokowi siapkan pelaminan untuk Anies menuju RI ke-1. Dikutip dari Sumbawa News Jakarta, terus-menerus mendapatkan tekanan dan upaya penjegalan yang dilakukan penguasa terhadap Anies Baswedan merupakan cara tak langsung Presiden Joko Widodo menyiapkan pelaminan dan kekuasaan ke mantan rektor Paramadina tersebut. Dengan tekanan dan jegalan yang bertubi-tubi membuat rakyat menjadi sangat simpati kepada Anies Baswedan yang terus mendapatkan kezaliman. Mereka merasa senasib karena didolimi penguasa dan hidup selalu dalam kesulitan. Hal tersebutlah yang akan menjadikan Anies Presiden Indonesia pada pemilu 2024 nanti, ujar Ketua Umum Generasi Cinta Negeri Gentari Habib Umar Al-Hamid kepada wartawan Kamis 20 Juli 2023.
Menurutnya, langkah Anies menjadi presiden 2024 nanti akan mirip-mirip ketika akan menjadi gubernur DKI Jakarta, di mana pihak penguasa saat itu sudah menyiapkan Basuki Cahayapurnama atau Ahok menjadi gubernur DKI Jakarta. Berbagai survei selalu menempatkan Ahok nomor 1, namun Allah berkehendak lain. Anies justru menjadi pemenang Pilkada DKI dan menjadi gubernur Jakarta 2017, tutur Habib Umar. Dikatakan Habib Umar, itulah yang sekarang terjadi. Pihak penguasa dan berbagai perangkat birokrasinya sudah menyiapkan Ganjar Pranowo dan mungkin Prabowo menjadi presiden Indonesia. Penggalangan opini melalui lembaga survei maupun buzzer sudah disiapkan. Namun pada kenyataannya rakyat sekarang ini lebih menginginkan perubahan. Jelasnya, hal itu bisa kita lihat, tambah Habib Umar, ketika Anies membacakan doa di acara apel siaga untuk perubahan yang digelar Partai Nasdem, di mana kader, simpatisan, serta relawan dan rakyat banyak yang meneteskan air mata dan bahkan mungkin menangis, yang membuat GBK banjir air mata. Semua itu karena yang berdoa dan yang mengamini doa tersebut sama-sama ikhlas, dan doa orang yang baru pulang menunaikan ibadah haji biasanya mustajab dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga doa-doa Anies Baswedan yang diamini oleh para kader dan simpatisan Partai Nasdem serta rakyat Indonesia seluruh Nusantara ini dikabulkan Allah dan sesegera mungkin mendapatkan pemimpin ke depan yang bisa memberikan keadilan bagi seluruh rakyat di negeri ini dan terbebas dari kesulitan dan kesusahan seperti sekarang ini, katanya. Terus-menerus mendapatkan tekanan dan upaya penjagalan yang dilakukan penguasa terhadap Anies Baswedan merupakan cara tak langsung Presiden Joko Widodo menyiapkan pelaminan dan kekuasaan ke mantan rektor Paramadina tersebut. Dengan tekanan dan jegalan yang bertubi-tubi membuat rakyat menjadi sangat simpati kepada Anies Baswedan yang terus mendapatkan kezaliman. Mereka merasa senasib karena dizalimi penguasa dan hidup selalu dalam kesulitan. Hal tersebutlah yang akan menjadikan Anies presiden Indonesia pada pemilu 2024 nanti, ujar Ketua Umum Generasi Cinta Negeri Gentari Habib Umar Al-Hamid kepada wartawan Kamis 20 Juli 2023. Menurutnya, langkah Anies menjadi presiden 2024 nanti akan mirip-mirip ketika akan menjadi gubernur DKI Jakarta, di mana pihak penguasa saat itu sudah menyiapkan Basuki Cahayapurnama atau Ahok menjadi gubernur DKI Jakarta. Berbagai survei selalu menempatkan Ahok nomor 1, namun Allah berkehendak lain. Anies justru menjadi pemenang Pilkada DKI dan menjadi gubernur Jakarta 2017, tutur Habib Umar. Dikatakan Habib Umar, itulah yang sekarang terjadi. Pihak penguasa dan berbagai perangkat birokrasinya sudah menyiapkan Ganjar Pranowo dan mungkin Prabowo menjadi presiden Indonesia. Penggalangan opini melalui lembaga survei maupun buzzer sudah disiapkan. Namun pada kenyataannya rakyat sekarang ini lebih menginginkan perubahan. Jelasnya,